Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in. Wa ala umuri dunya waddin. Wa sholatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Dan saya hormati Ibu Maisanah MPTI selaku pengampu mata kuliah Strategi Pembelajaran Tematik dan teman-temanku yang berbahagia. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faisal Hana dari kelompok 4, nomor NIM 20103100112. Di sini saya akan mempresentasikan strategi pembelajaran tematik. Saja ke materi yang pertama, yaitu penerapan strategi pembelajaran tematik. Sebelum ke penerapan strategi pembelajaran tematik adalah strategi pembelajaran yang memperhatikan kerangka berpikir siswa SD, yakni masih holistik. Pemahaman terhadap suatu konsep masih melalui dunia nyata dan sesuai dengan kehidupan siswa. Pembelajaran yang masih berpusat kepada guru mengakibatkan siswa merasa bosan dan enggan belajar ataupun bertanya ketika siswa mengalami kesulitan dalam belajar. Akibatnya, kompetensi siswa rendah. Untuk mengatasi hal tersebut, yaitu dengan menerapkan strategi pembelajaran tematik. Metode tematik ini mengintegrasikan sikap, keterampilan, dan pengetahuan dalam proses pembelajaran. Selain itu, sebuah tema juga mengintegrasikan berbagai konsep dasar yang berkaitan. Siswa tidak belajar konsep dasar secara parsial, sehingga memberikan makna yang utuh kepada siswa seperti tercermin pada berbagai tema. Indikator keberhasilan metode ini apabila siswa senang dalam belajar, sehingga hasil evaluasi belajar menjadi tinggi. Tahap pelaksanaan pembelajaran tematik di sini ada 3. Yang pertama, kegiatan pembukaan atau pendahuluan. Kegiatan ini dilakukan untuk menciptakan suasana awal pembelajaran sebagai upaya mendorong siswa memfokuskan diri agar mampu mengikuti proses pembelajaran dengan baik. Yang kedua, kegiatan inti atau elaborasi. Penyajian bahan pembelajaran dilakukan dengan menggunakan berbagai strategi atau metode yang bervariasi dan dapat dilakukan secara klasikal, kelompok kecil ataupun perorangan. Yang ketiga, kegiatan penutup atau konfirmasi dilakukan dengan menyimpulkan atau menyampaikan hasil pembelajaran yang telah dilakukan. Selanjutnya adalah implikasi pembelajaran tematik. Di sini dari pengambilan strategi pembelajaran tematik memiliki berbagai implikasi. Yang pertama, implikasi bagi guru. Dalam pelaksanaan pembelajaran, guru perlu mempelajari terlebih dahulu sehingga memperoleh pemahaman secara baik, secara konseptual maupun praktikal. Tidak hanya itu, guru harus kreatif dalam menyiapkan kegiatan pembelajaran. Kedua adalah implikasi bagi siswa. Siswa harus siap mengikuti kegiatan pembelajaran yang dalam pelaksanaannya dimungkinkan untuk bekerja baik secara individual, pasangan, kelompok kecil, ataupun klasikal. Siswa harus siap mengikuti kegiatan pembelajaran yang bervariasi, misalnya melakukan diskusi kelompok, mengadakan penelitian sederhana, dan pemecahan masalah. Yang ketiga adalah implikasi terhadap sarana, prasarana, sumber belajar, dan media. Penerapan pembelajaran tematik di sekolah dasar masih dapat menggunakan buku ajar yang sudah ada saat ini untuk masing-masing mata pelajaran. Dimungkinkan pula untuk menggunakan buku suplemen
khusus yang memuat bahan ajar yang terintegrasi. Yang keempat adalah implikasi terhadap ruangan. Dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran tematik, perlu dilakukan pengaturan ruang kelas agar terjadi pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Yang kelima adalah implikasi terhadap pemilihan metode. Agar proses pembelajaran berjalan dengan efektif dan tidak menjenuhkan, maka perlu dilakukan variasi pembelajaran yang berkaitan dengan gaya mengajar guru, penggunaan alat dan media pembelajaran, dan pola interaksi pembelajaran. Guru perlu juga menggunakan berbagai bentuk kegiatan, misalnya percobaan, bermain peran, tanya jawab, demonstrasi, bercakap-cakap. Selanjutnya adalah keefektifan strategi pembelajaran tematik. Strategi pembelajaran tematik cukup efektif digunakan di MI atau SD karena strategi pembelajaran tematik ini lebih mengutamakan pengalaman belajar siswa, yakni melalui belajar yang menyenangkan tanpa tekanan dan ketakutan, tetapi tetap bermakna bagi siswa dalam menanamkan konsep atau pengetahuan dan keterampilan. Siswa tidak harus diberi latihan hafalan berulang-ulang, tetapi ia belajar melalui latihan pengalaman langsung dan menghubungkannya dengan konsep lain yang sudah dipahami. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan, kekurangan, saya meminta maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.